Pamanmu dari dulu memang benci pada Biung. Di episode ini menceritakan tentang kehancuran perguruan Sugaluh yang didalangi oleh Nilam Saroya dan Darpasura yang bekerja sama untuk melakukan pengkhianatan terhadap Masyura dan Dewi Sintawati sebagai pimpinan perguruan Sugaluh. Hampir terlintas dalam pikiran saya untuk bunuh diri. Sekali. Sebaiknya Pengkhianatan ini didasari oleh rasa cemburu Nilam Saroya dan dendam Darpasura kepada Masyura, kakak kandungnya sendiri. Selalu bermesraan di hadapan Biung. Biar pamanmu dan perempuan itu puas. Apa salah saya? Kalau bayi yang saya Singkat kandung cerita, adalah wanita. setelah Angling Dharma menitipkan Nilam Saroya dan Suliwa di perguruan Sugaluh, akhirnya Empu Masyura pun menikahi Nilam Saroya yang sebelumnya sudah dalam keadaan hamil, dan sebenarnya bayi yang ada dalam kandungannya adalah bayi Sudamani. saya selalu dikejar perasaan bersalah. Selalu bermesraan di hadapan Biung. Dewi Sintiawati dan Galuh sebenarnya tidak setuju dengan keputusan Masyura. Setelah kejadian itu, keadilan di perguruan Sugaluh pun mulai goyah. Masyura selalu dipengaruhi oleh Nilam Saroya dan Darpasura untuk berbuat tidak adil kepada Dewi Sintawati, istrinya sendiri, dan Galuh Parwati, putrinya. Hingga suatu ketika Dewi Sintawati difitnah oleh Darpasura. Dia dihakimi selingkuh dengan Gerambias, salah seorang pembantu di perguruan Sugaluh. Masyura pun tidak menyadari permainan para pengkhianat tersebut, meskipun Galuh dan Suliwa telah memperingatkannya. Jangan ikut campur ini. Kamu bisa dituduh melawan raja. Ia hanya percaya begitu saja dengan Darpasura dan Nilam Saroya istrinya dan mengikuti alur permainan keduanya. Pantas menerima hukuman karena dia telah Ia pun setuju ketika Dewi Sintiawati, istrinya sendiri, dibawa ke pengadilan Sudayu untuk diadili dan diberi hukuman. Hingga tiba saatnya Dewi Sintawati diadili di Sedayu oleh Karena dia Adiyaksa. kekasihmu, bukan? Semua pun sudah direncanakan dengan matang oleh Darpasura dan Nilam Saroya. Gerambias pun dipaksa memberikan kesaksian palsu untuk mengakui bahwa dia telah berselingkuh dengan Dewi Sintawati. Karena dipaksa oleh Setelah itu, Suliwa dan Galuh pun pergi ke Pulau Momongan untuk mencari Dewi Sintawati. Singkat cerita, di Pulau Momongan Suliwa tidak menemukan Dewi Sinta dan hanya bertemu dengan penguasa Pulau Momongan bernama Kalapati. berlutut kamu di hadapanku, anak muda. Di sisi lain, setelah Dewi Sintawati dibuang ke Pulau Momongan, Darpasura pun melaporkan semuanya kepada Nilam Saroya dan diberi upah atas pekerjaannya. Terima kasih, Nyai. Kamu yakin Nyai Sintawati sudah dikirim ke Momongan? Sudah, Nyai. Tapi kapalnya tenggelam terkena badai. Jurumudinya selamat bisa mencapai ujung genting dan melaporkan kepada saya. Masyura yang sedang dalam pertapaannya pun mulai merasakan adanya kejanggalan yang mengusik hatinya tentang hubungan Darpasura dan Nilam Saroya. Sementara itu, di suatu malam, Nilam Saroya secara sembunyi-sembunyi menuju ke ruang penyimpanan pusaka Padepokan Sugaluh. Dia menghabisi semua pengawal penjaga balai pustaka dan mencuri semua kitab-kitab pusaka Padepokan Sugaluh. Masyura yang mengetahui peristiwa tersebut lewat kekuatan batinnya menjadi sangat terpukul dan menyesal atas kesalahannya, mempercayai dua orang yang telah mengkhianatinya. Ia pun bertekad akan mencari tahu siapa saja dalang di semua kejadian tersebut. Kenapa kau lakukan itu, istriku? Untuk pertama kalinya, Masyura pun secara diam-diam menghampiri Adiyaksa pengadilan Sedayu.
dan menghajarnya walaupun Adiaksa telah berkata jujur. Ampunkan kami. Kemudian Mahasura bertolak ke Pulau Momongan untuk mencari tahu apakah istrinya Dewi Sintiawati berada di sana atau tidak. Kalapati, Setelah sampai di Pulau Momongan atau Pulau Neraka, Masyura pun menghajar Kalapati, kuasa Pulau Momongan. Walaupun sebenarnya Kalapati sudah berkata jujur dan tidak bersalah. Sepeninggal Mahasura, Pulau Momongan mendapat malapetaka besar dengan adanya serbuan dari bajak laut yang ingin menguasai pulau tersebut. Kalian akan cucu Kalapati pun berjuang untuk mempertahankan pulaunya. Di saat keadaan semakin genting, datanglah Suliwa membantu. Dan akhirnya Darmapa, si pemimpin bajak laut, dan semua anak buahnya berhasil ditumpas. Kalian tantri yang terkena racun ganas pun diobati oleh Suliwa. Setelah semuanya beres, Suliwa pun angkat kaki dari Pulau Momongan seorang diri. Yang berhak memutuskan semuanya adalah kakekmu. Aku tidak setuju. Kalau kamu berniat mencari ayahmu. Kenapa kakek masih menyimpan dendam kepada ayah? Kalau ayahmu itu yang menyebabkan kematian ibumu. Kamu tahu kan